Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz pemirsa. Tadi sudah kita bahas begitu ya, kira-kira peluang dampak dari seruan atau kampanye boykot produk pro Israel yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mas Hendra Wardana, founder Public Investor, ini dampaknya sejauh ini kalau dilihat masih akan cukup minim pemirsa ya, tidak terlalu berdampak signifikan dan lebih mencermati ke sentimen-sentimen eksternal khususnya The Fed yang menahan suku bunga dinilai lebih dominan begitu ya. Dan berikut adalah rekomendasi saham pilihan dari Republic Investor di antaranya pemirsa ya. Ada TBIG yang direkomendasikan dengan stop loss pemirsa di 2070, kemudian resisten di 2260. Kemudian S Hardware stop loss di 795, kemudian ada resisten di 860. BRPT stop loss di 1015, target price di 1120, dan ada MIDI di stop loss 468 dengan target price di 505. Kembali kita akan berbincang bersama dengan Mas Hendra. Mas Hendra, tadi Anda bicara mengenai banking, tapi ternyata bankingnya dari 4 emiten ini nggak ada gitu. Apakah banking lebih ke medium to long, sementara kalau untuk jangka saat-saat ini lebih cocok di saham-saham 4 tadi atau bagaimana? Betul, kalau misalnya untuk perbankan, kami merekomendasikannya itu lebih ke arah swing trade atau medium term gitu loh. Jadi saham-saham untuk hari ini yang bisa dipertimbangkan mungkin keempat itu. Tapi kalau misalnya sebelum keempat saham itu, sebenarnya saya pengen review dulu nih terkait dengan IHSG. Proyeksinya hari ini kemungkinan akan IHSG akan menguat terbatas dengan menguji area resisten terdekatnya di level 6.835 dengan support berada di level 6.735. Adapun sentimen pendorong dari IHSG hari ini yaitu dengan pasar saham Amerika Serikat yang diterpa sentimen positif terkait pasca perilisan suku bunga yang tetap dan angka tenaga kerja yang bisa dibilang sesuai dengan harapan dari The Fed. Nah, itu direspon positif oleh pasar saham dan pasar regional Asia khususnya. Oke, laporan tenaga kerja Amerika Serikat, kalau menurut informasi yang didapat ini meningkat sebesar 150.000, tapi dinilai melambat. Betul. Melambat justru positif ya untuk sentimen market karena kemungkinan The Fed untuk menahan suku bunga ini atau rencana kenaikannya sudah mulai minim gitu ya. Betul Mbak Brisa. Oke. Tadi kita mencermati pembukaan perdagangan di mana bursa lainnya justru positif nih, Mas Hendra. Positifnya cukup besar. Anda tidak melihat bahwa itu akan dilanjutkan oleh indeks harga saham gabungan karena tadi Anda bilang IHSG mungkin menguat terbatas sehingga ya peluangnya seperti yang disampaikan tadi saham-saham yang sudah ditampilkan di grafis. Betul Mbak Prisa, karena selama 2 hari ini memang asing melakukan net buy tapi belum signifikan gitu loh ya. Ya itu yang bisa dibilang sedikit dikhawatirkan. Tapi semoga dengan 2 hari ini asing melakukan net buy, hari ini IHSG masih menguat gitu. Oke, signifikan itu di angka berapa sih sebenarnya Mas Hendra menurut Anda? Kalau misalnya signifikan itu IHSG dia bisa langsung katakanlah breakout di resistennya 6.835 atau katakanlah langsung gap up di 6.900, itu kan gap up ya. Itu signifikan sama yang terjadi di indeks regional Asia tadi seperti Nikkei dan Hang Seng mungkin mengalami penguatan. Oke, 6835 adalah target uptrend. Resisten. Ya. Resisten. Kalau itu tercapai berarti IHSG uptrend gitu ya. Kalau enggak ya sideways. Kalau belum masih sideways. Baik. Net foreign sale masih tercatat 1 pekan terakhir ini hampir 1 triliun rupiah ya di pasar reguler selama sepekan terakhir. Jadi dilihat juga dari net foreign buy-nya apakah sudah signifikan atau enggak. Sejauh ini 1 minggu terakhir masih sell. Oke, Anda tadi merekomendasikan salah satunya adalah MIDI dan berkaitan dengan apa yang kita bahas di segmen sebelumnya mengenai kampanye boykot produk pro Israel begitu ya. Meskipun tidak secara langsung banyak juga yang menilai ada produk-produk yang terkait meskipun agak jauh kaitannya begitu ya, tetapi banyak masyarakat yang berpikiran begitu. Dan MIDI ini kan adalah perdagangan eceran dengan format minimarket dan supermarket, tapi Anda merekomendasikannya bukannya harusnya saat ini agak-agak beresiko gitu atau bagaimana? Oke, kalau misalnya MIDI sendiri terkait dengan sentimen positifnya itu saham MIDI melakukan suntikan dana ya kepada Lawson itu sebesar 70 miliar dengan tujuan investasi. Jadi ini sedikit sinyal positif untuk
MIDI. Dan kalau misalnya dari pergerakan analisis teknikal, kita lihat sebenarnya candle terakhir kemarin itu candle bullish dan dia di atas moving average 5, serta stokastiknya berpotensi golden cross. Jadi sebenarnya untuk saham MIDI, saya merekomendasikan untuk entry bisa beli di 480 dengan take profit pertama di 496 dan take profit keduanya di 505 dengan stop loss-nya di 468 untuk saham. Oke, saat ini di 482 berarti lagi di range untuk pembelian gitu ya? Betul, IHSG sekarang udah menguat pas banget ke resistennya di 6835, jadi teman-teman bisa lihat. Ya, Oke, berharap dia kuat di situ. baik, MIDI ini ada target pertama di 496, kalau itu tercapai kita bisa berharap ke 505, stop loss di 468. Seiring IHSG saat ini, MIDI juga mengalami penguatan. Oke, dari MIDI kita beralih ke saham berikutnya yang Anda rekomendasikan adalah TBIG. Iya, sebenarnya kayak dari TBIG sendiri candlestick-nya bullish ya, dia rebound dari moving average 20-nya, juga stochastic juga masih dalam tren yang bullish dan berhasil break dari resisten minor trend-nya. Jadi saya merekomendasikan untuk saham TBIG itu buy di level 2130 dengan take profit pertamanya di 2200, take profit keduanya di level 2260 dan batasan untuk stop loss-nya untuk TBIG berada di level 2070. Stop loss 2070, entry di 2130, target price pertama 2200, target price kedua di 2260. Dan pada pagi hari ini pemirsa di pembukaan perdagangan pukul 9 pagi hari ini masih cenderung stagnan ya? Betul. Oke, 2130. Berarti tunggu dulukah pergerakannya ini 2130 bertahan atau turun ke bawah baru boleh masuk? Tunggu confirm atau bagaimana? Ya, sebenarnya dengan range saat ini dengan di level 2120 dan 2130 ini bisa jadi entry yang terbaik buat teman-teman investor kalau misalnya pengen beli saham TBIG. Oke, S Hardware naik 0,61% di 825 juga Anda masukkan dalam rekomendasi buy. Iya, betul. Karena Aces kalau misalnya kita lihat memang sangat menariknya dia rebound dari level supportnya di level 795 dan bisa dibilang candle-nya juga bullish dan dia juga breakout moving average-nya 20. Jadi saya menyarankan untuk entry Aces di level 820, take profit pertama di level 845, take profit keduanya berada di level 860 dan stop loss-nya berada di level 795 untuk saham Aces. Kalau fundamentalnya juga masih cukup oke ya, karena ternyata ini S Hardware mampu mempertahankan same store sales growth atau SSSG yang kuat mencapai 10,9% year on year, naik signifikan dibanding September 2022 yang minus 3,6%, begitu ya? Betul Mbak Prisa. Oke, 825 saat ini naik 0,61%. Kemudian yang terakhir adalah BRPT, spekulatif buy. Kenapa harus spekulatif buy? Iya, karena kalau untuk BRPT sendiri kita lihat memang sebenarnya dalam tren jangka panjangnya dia masih bearish, tapi memang berpotensi untuk bullish gitu loh dengan breakout resisten moving average-nya di 20. Terus kalau misalnya kita lihat sentimennya, kalau misalnya kita lihat Projo Pangestu juga membeli saham BRPT lagi sebesar 2,6 juta saham dengan tujuan investasi gitu loh. Jadi bisa dibilang ini sentimen membuat diharapkan akan membuat saham BRPT mengalami penguatan untuk jangka pendek atau jangka menengah. Gitu. Oke, ada potensi penguatan jangka pendek gitu ya? Betul. Tapi lebih ke spekulatif untuk BRPT. Dan kalau kita cross check kinerja dari BRPT sendiri selama satu pekan terakhir pemirsa ini terpantau masih menguat hampir 5% dan pada pagi hari ini naik sekitar 1,44% di 1055. Oke, memang strateginya saat ini lebih ke jangka pendek ya Mas Hendra, lebih oke jangka pendek. Kenapa? Ya, kalau misalnya kita lihat untuk BRPT sendiri memang bisa dilihat yang tadi saya bilang sebenarnya dalam tren jangka panjangnya dia masih turun ya, masih bearish. Jadi bisa dibilang dia belum breakout di level resistnya gitu loh, ada di level 1150. Jadi masih bisa dibilang trading jangka pendek gitu loh. Makanya saya merekomendasikan BRPT untuk jangka pendek. Walaupun memang hari ini dengan level 1055 BRPT mampu mengalami penguatan di level 1,44%. Oke, itu dia rekomendasi saham pilihannya. Ada 4 pemirsa seperti yang sudah kami bahas. Dan waktu menunjukkan pukul 9:04 di mana indeks harga saham gabungan dibuka naik 0,6% saat ini di 6.828. Tapi tadi menurut Mas Hendra, resisten terdekat di 6835 ya Mas Hendra ya?
Iya betul 6835 dan tadi sebenarnya Oke. mampu di level 6835. Nanti kita lihat aja seri satu ini apakah mampu breakout di level 6835 atau tidak Baik. Mbak Prisa. Saham-saham yang menjadi top gainers dapat Anda saksikan pemirsa beberapa waktu yang lalu kami capture ada WH Transportasi Indonesia, kemudian ada Mari pemirsa naik hampir 10%, Mahaka Radio Integra, Meta, Nusantara Infrastructure pemirsa naik 7,69%, Arto atau Bank Jago juga menguat, Aisa atau FKS Food Sejahtera juga menguat hampir 5%. Kemudian saham yang menjadi top losers ada NATO atau Surya Permata Andalan yang turun 21% lebih, CARE Metro Healthcare Indonesia turun 19%, kemudian LOPI pemirsa ya Logistik Plus Internasional juga turun 9% dan ada saham lainnya seperti MENN, BKDP dan MPRO serta saham lainnya seperti Anda bisa saksikan pemirsa di data RTI terupdate gitu ya. Dan pemirsa kami kembali dengan satu segmen terakhir di Market Buzz ini usai jeda pariwara. Terima kasih Anda kembali pemirsa bersama kami dalam segmen Market Buzz dan pemirsa di pekan ini akan banyak sekali data-data yang penting yang akan dirilis yang harus menjadi perhatian dari Anda pemirsa ya. Di antaranya untuk hari ini data penting berupa PDB Indonesia yang secara konsensus begitu ya dari Trading Economic dinilai akan secara tahunan menjadi 5,05% kuartal 3 2023, sementara pada kuartal 2 2023 PDB Indonesia sebesar 5,17% year on year. Kemudian pemirsa besok atau hari Selasa ada data penting perihal neraca dagang dari China yang diproyeksikan ekspor dan impor China masih berada pada zona negatif secara tahunan namun sudah mulai terdapat perbaikan. Kenapa ini data penting pemirsa? Karena ekonomi Indonesia, mengingat ekonomi Indonesia ini sangat berkaitan dengan China karena China negara perekonomian terbesar di Asia yang merupakan salah satu tujuan ekspor utama dari Indonesia. Jika ekonomi China mulai membaik, maka hal positif pun akan terjadi di perekonomian domestik kita begitu ya. Rabu pemirsa ada Bank Indonesia yang akan mengumumkan indeks keyakinan konsumen atau IKK, di mana diperkirakan IKK Indonesia kembali menurun dan dari periode sebelumnya yang berada di angka 121,7 kemungkinan di 121,1 saat ini ya. Oke, kita kembali bersama dengan Mas Hendra dari Republik Investor. Mas Hendra, kalau melihat di awal pekan ini cenderung positif 6845 saat ini melampaui dari target Anda 6835. Secara teknikal kalau dilihat ini ada apa ya jump up gitu ya? Iya betul Mbak Prisa. Jadi secara teknikal kalau misalnya ISG mampu breakout di level 6.835, apalagi dengan kondisi sekarang berada di level 6.846 untuk ISG, ini sangat memungkinkan ISG untuk balik ke level psikologisnya lagi di level 6.900. Apalagi yang tadi Mbak Prisa bilang hari ini Indonesia akan mengumumkan PDB-nya, diharapkan PDB Indonesia di kuartal ketiga ini berdampak positif atau di atas 5%. Nah, sehingga ini akan membuat psikologis investor lebih optimis lagi terhadap ISG. Jadi ISG berhasil breakout di level 6.835 akan memungkinkan untuk menguji area resisten psikologisnya untuk ISG berada di level 6.900. Oke. Kalau misalnya tidak turun di bawah target dari Republik Investor atau Mas Hendra di 6.000 saat ini di 6.835, kalau nggak turun di bawah level tahanan itu maka akan on the track menuju ke posisi 6.900. Tapi kalau jebol lagi di bawah 6.835 berarti ya masih sideways ya untuk indeks harga saham gabungan Mas Hendra ya. Betul, Mbak Prisa, betul sekali gitu loh. Apalagi kita berharap ekonomi Cina juga pelan-pelan membaik, sehingga yang tadi Mbak Prisa bilang, katakan itu betul sekali. Jadi Indonesia sangat diuntungkan terkait dengan kalau misalnya ekonomi Cina itu membaik, karena permintaan atau daya beli terhadap komoditas di Indonesia itu akan membaik, sehingga Indonesia juga mendapatkan keuntungan di sana. Baik, itu dia pemirsa ya, IHSG pada pagi hari ini kayaknya ada gap ya Mas Hendra karena dibuka di 6788, sekarang aja sudah 6846 hanya dalam tempo 12 menit ya. Betul Mbak Prisa, mengikuti regional Asia yang lain yang mengalami penguatan melonjak juga. Signifikan juga begitu ya, khususnya untuk Nikkei hari ini naik 2,5% pemirsa. Baik, dan kita akhiri segmen Market Buzz. Mas Hendra, terima kasih sharing informasinya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Terima kasih Mbak Prisa. Terima kasih Mas Hendra. Sampai berjumpa kembali. Sampai ketemu lagi.
Ya, lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi kami kembalikan ke tangan Anda sebagai investor berikut ya.